dengan monggo Mas Ari silakan dipimpin. Videografis. Ya. Saya sudah membagi menjadi 7 kelompok, satu kelompok sekitar 5 atau 6 orang. Nah, videografis ini nanti ya dikumpulkannya di pertemuan minggu depan. Padahal semua. Minggu depannya lagi. Sesuai janji saya, videografis ini akan dipresentasikan di pertemuan kita yang terakhir. Ya, pertemuan terakhir itu berarti di pertemuan ke-14. Jadi kita masih punya waktu sekitar hampir 2 bulan lah, 2 bulan kurang 1 minggu. Nah, tema videografisnya adalah tema mengenai bidang sosial kependudukan. Ya, boleh ambil satu tema dari mata kuliah ini, boleh juga ambil tema di luar mata kuliah ini, tapi yang terkait dengan official statistik. Gitu. Ya, nanti masing-masing kelompok saling bertanya-tanya dengan kelompok yang lain ya. Usahakan topiknya tidak ada yang sama, dibedakan. Ya. Siap ya? Halo, are you ready? Yes, Pak, yes. Yes. Mantap mau dia. Mau dia kok fotonya beda sih? Itu foto orang, Pak. Izin off cam ya, Pak. Soalnya laptop berubah. Kenapa jadi berubah gitu loh? Sekarang menjadi gagah ya. Kayak bintang Korea ya. Oke. Share-nya kok nggak keluar ya saya ya? Oh ya, keluar aja. Oke, apakah nampak di layar ini? Bagian kelompoknya? Halo? Apakah kelihatan di layar? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, nanti ini akan saya kirim ke PJ-nya ya, mengenai pembagian kelompok ini. PJ-nya di satu, siapa ya lupa. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Baik, ada pertanyaan mengenai tugas videografis ini? Apakah sudah cukup jelas? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal, kan kita ini bebas ya ngambil temanya, Pak. Yang tadi Pak bilang. Temanya? Ya, tapi terkait dengan official bidang statistik sosial dan kependudukan ya, Sal ya? Kalau Pak, untuk misal kita mau ngambil wilayah gitu, Pak. Bebas enggak, Pak? Gimana kita mau ngambil wilayahnya? Misal kabupaten gitu, misal kodesnya gitu, Pak. Mau bahas tentang kodesnya gitu. Atau boleh. Boleh. Lokusnya, boleh ngambil lokus kabupaten, ya. Boleh ngambil lokus kecamatan, atau kalau kodes kan spesifiknya dia parsial desa ya. Jadi kondisi mengenai karakteristik potensi di suatu desa boleh juga, Sal. Monggo aja silahkan. Gitu, ya. Siapa? Ya. Oke. Ada lagi yang pengen bertanya? Jadi videografisnya saya bebaskan, ya. Saya batasi topiknya di bidang sosial dan kependudukan, ya. Kalau khususnya nanti mau menampilkan agregat provinsi kah, agregat kabupaten kah, kecamatan kah, atau desa saja, monggo silakan. Ya. Mau menampilkan Indonesia pun juga nggak masalah. Izin Pak. Ya. Untuk videonya itu lebih ke motion graphic atau kayak video yang Bapak tampilkan kemarin tuh Pak, yang wawancara Susenas ya, yang intinya apa dia 2D gitu atau dari rekaman-rekaman kamera yang Bapak tunjukin kemarin? Terima kasih Pak. Ya, itu saya bebaskan Dewa.
Ya, jadi mau dibikin mode rekaman, contoh wawancara, atau contoh yang di Papua waktu itu ya, contoh Papua kan pernah tuh yang menampilkan hasil podes, gitu. Atau hanya berupa motion grafik. Tapi kalau motion grafik bisa diisi sama suara ya, biar dia hidup. Gitu. Nah, sekedar PPT kemudian divideokan. Gitu. Jadi ada insert suaranya juga. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya. Jadi kreativitasnya tidak terbatas ya. Intinya adalah membuat suatu video grafis, bukan infografis lagi, yang berkaitan dengan diseminasi hasil official statistik di bidang sosial dan kependudukan. Jadi besarnya adalah seperti itu. Mau bikinnya pakai software apapun tidak dibatasi. Ya, jadi outputnya itu berupa video yang bisa kita tonton, yang bisa kita tayangkan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya, batas durasinya ada nggak Pak? Atau bebas boleh mau singkat-singkat atau mau panjang-panjang? Ya, jangan terlalu singkat dan jangan terlalu panjang. Ya, sekitar 10 menit lah rata-rata. Ya, mau dia. Kalau terlalu panjang juga nanti nguploadnya juga berat juga, makan datanya juga. Oke? Oke Pak. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Pak, lagi nanya Pak. Jadi 10 menit ya Pak minimalnya? Atau itu maksimal? Rata-rata, plus minus lah. Besaran segitu. Ya, terlalu pendek apa terlalu panjang, Sal? Kira-kira. Ya Pak? Terlalu pendek apa terlalu panjang kalau 10 menit itu? Kalau dibuat motion grafik tuh Pak, terlalu panjang Pak sebenarnya. Kalau terlalu panjang. Kan biasanya kalau lihat di YouTube kan, di yang kok bisa itu 3 menit itu udah ideal Pak, kalau motion grafik, kalau dibuat dalam motion grafik. Oh gitu, 10 menit kepanjangannya. Kalau 3 menit kontennya sedikit dong nanti. Tapi itu anunya Pak, itu cuma minimal aja. Mungkin bisa 5 menit, 6 menit gitu. Oke, ya. Kalau dilihat aja. Diatur aja, oke? Kalau 3 menit mah bikinan sendiri. Ini kan rame-rame nih berlima nih, Sal. Ya Pak. Nah, ada lagi yang pengen nawar? Oke ya, nanti diskusikan ya bareng-bareng ya, kira-kira akan membuat apa, toolsnya pakai apa gitu, bagi-bagi tugas ya. Oke. Oke, sekarang saya mulai kuliahnya ya. Materinya sudah pada download semua kan? Yang saya share di Classroom. Halo? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Jangan-jangan hilang lagi nih. Jelas Pak, jelas. Terdengar Pak, terdengar. Oke. Nah, ini sudah tampak di layar kah PPT-nya? Sudah Pak. Baik, makasih. Kalau gitu saya mulai ya. Oke, pagi ini kita masih membicarakan rangkaian kegiatan dari Susenas, ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pada 2 pertemuannya dari Susenas itu kita sudah membahas mengenai Susenas intinya, yaitu Susenas core-nya, ya. Lalu kita membahas mengenai Susenas KP-nya, yang agak-agak ribet ngumpulin datanya, ngumpulin data mengenai pengeluaran rumah tangga. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul Susenas. Ya. Nah, modul Susenas itu seperti kita ketahui kan ada 3, ada modul Sansos, ada modul Sosial Budaya dan Pendidikan, atau biasa kita singkat MSBP, dan satu lagi MKP, atau modul Kesehatan dan Perubahan. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai sedikit konsep dasar yang dipakai dalam Susenas MSBP, lalu indikator-indikator apa yang dihasilkan, termasuk juga contoh penyajian datanya seperti apa. Ya, seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan di tengah jalan, tuliskan saja di chat langsung. Ya, nanti saya akan bahas kalian. Oke, Susenas ya seperti yang sudah saya utarakan di pertemuan sebelumnya, ini sangat strategis sekali survei ini. Ya, survei ini dipakai untuk perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan di dalam RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
nasional. Nah, kemudian hasil Susenas ini seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, hampir 100 indikator dari hasil Susenas ini merupakan indikator SDGs, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka indikator SDGs, gitu. Nah, hasil dari indikator-indikator yang sudah dikeluarkan ini tentu saja bisa digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi dari program pembangunan nasional dari kementerian terkait ya yang sudah digelontorkan, dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kesehatan, dan dari Kementerian Pendidikan ya. Dan intinya digunakan paling banyak menggunakan sebetulnya Bappenas ya. Bappenas sebagai Badan Perencana Pembangunan Nasional ya. Dia selalu ingin memonitoring dan mengevaluasi program yang sudah digelontorkan oleh mereka ya, apakah program tepat sasaran sesuai dengan target, apakah berhasil atau tidak gitu. Oke. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan ada 3 modul, sekarang kita akan mempelajari mengenai modul sosial budaya dan pendidikan. Nah, respondennya siapa di dalam MSBP ini? Nah, terkait dengan survei di bidang pendidikan, respondennya adalah rumah tangga. Nah, modul Hansos ini kan diselenggarakan di setiap bulan September. Nah, di bulan September ini, sampel Susenasnya ini lebih kecil dibanding Susenas di bulan Februari. Susenas di bulan Maret, sorry ya. Yang di Maret itu adalah Susenas besar, di mana sampelnya sampai 300.000. Tapi kalau modul MSBP ini, sampelnya hanya 75.000 rumah tangga. Nah, atau sekitar 7.500 blok sensus ya, karena satu blok sensus itu diambil 10 rumah tangga. Tujuan dari MSBP ini untuk menyediakan data statistik yang berhubungan dengan indikator pendidikan, lalu indikator sosial budaya, dan statistik mengenai PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau ketelantaran ya, seperti anak terlantar, bayi terlantar gitu ya. Ini akan dicakup di dalam Susenas. Nanti akan kita pelajari apa saja sih yang termasuk dalam indikator pendidikan, kemudian indikator sosial budaya, dan statistik yang berkaitan dengan PMKS. Nah, kalau kita perhatikan sejarahnya mengenai MSBP ini sudah cukup panjang. Ya. Pertama diselenggarakan di tahun 94, ya, berulang 3 tahun sekali, dan terakhir MSBP di tahun 2018 itu adalah MSBP yang ke-9. Sesuai dengan tahapannya 3 tahun sekali, di tahun 2021 ini, di bulan September nanti, modul MSBP akan berulang kembali. Ya. Cuman ada yang beda dibanding sebelumnya, di tahun 2021 ini kita akan melaksanakan MSBP di masa pandemi. Nah, tadi 75.000 sampel rumah tangga ya tersebar di 514 kabupaten kota. Itu terletak di 34 provinsi. Walaupun sudah tersebar di 514 kabupaten kota, hasilnya hanya bisa disajikan sampai level provinsi, ya, level provinsi dan level nasional. Enggak cukup sampelnya jika dihasilkan atau disajikan sampai level kabupaten. Nah, penyajiannya dalam MSBP ini kita sajikan menurut tipe daerah, ya, menurut daerah kota atau pedesaan, kemudian menurut jenis kelamin, kemudian menurut usia, ya, usia bisa kita sajikan baik kelompok umur 5 tahunan, baik kelompok umur pendidikan, ya, baik kelompok usia produktif, ya, bisa saja kita sampaikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita juga menyajikan datanya bisa jadi diagregatkan menurut jenis disabilitasnya, ya, apakah disabilitas atau gangguan fungsi organ penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Oke. Nah, 3 tema dari modul MSBP itu ada 3 ya. Yang pertama mengenai sosial budaya. Ya. Nah, data yang berkaitan dengan sosial budaya ini kurang lebih seperti yang disajikan di depan ini. Yang pertama mengenai apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap OPK. Ya, OPK itu adalah objek pemajuan kebudayaan. Seperti yang pertama adalah penggunaan bahasa sehari-hari. Ya, apakah responden
selama melakukan komunikasi sehari-hari di rumahnya atau di sekelilingnya menggunakan bahasa daerah, gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Apakah berkaitan dengan adat istiadat gitu ya? Apakah pernah menghadiri upacara adat, gitu ya, kegiatan adat di lingkungan tempat tinggal, ya, melakukan tradisi lisan dan lain sebagainya, gitu kan? Pengetahuan tradisional seperti apakah menonton pertunjukan seni, melakukan kegiatan seni, gitu, melakukan permainan rakyat, melakukan olahraga tradisional, ya, mengunjungi cagar budaya atau museum di Indonesia. Nah, itu termasuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan. Kemudian kegiatan sosial budaya yang lain adalah akses terhadap media. Nah, jadi setiap penduduk itu ditanyakan apakah mereka menonton televisi, mendengarkan radio, membaca media massa, dan mengakses internet. Ya. Lalu olahraga dan minat baca. Kegiatan melakukan olahraga itu termasuk dari kegiatan budaya, ya, teman-teman. Jadi ditanyakan di sini apakah penduduknya selama seminggu lalu melakukan kegiatan olahraga. Ketika iya ditanyakan olahraganya apa. Ya. Nah, kemudian di sini ada gerakan Indonesia Melayani Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Ya. Jadi ada salah satu target pemerintah, ada salah satu program pemerintah, ya, untuk melakukan gerakan ini, ya, gerakan melayani bersih, menjaga kebersihan, ya, hidup tertib, kemudian mandiri dan bersatu. Nah, ini dituangkan di dalam kuesioner kita, apakah masyarakat Indonesia melakukan kegiatan yang disebutkan di dalam gerakan Indonesia ini. Kemudian dari sisi pendidikan, ya, dari tema pendidikan, ya, ada dua topik besar. Yang pertama mengenai sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua mengenai kegiatan di luar jam sekolah. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini mencakup sarana pergi ke sekolah. Jadi ke sekolahnya transportasi apa yang digunakan, ya, apakah menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi, ya, ataukah jalan kaki. Ya. Lalu di sini dicakup juga di sini mengenai biaya pendidikan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membayar SPP, ya, membayar gedung, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu ditanyakan di sini juga apakah si responden kita yang anak sekolah tadi menerima bantuan pendidikan atau menerima beasiswa. Ya. Kemudian untuk kegiatan di luar jam sekolah ini pertanyaannya mencakup kegiatan belajar di luar jam sekolah. Ya, baik belajar berkelompok atau belajar sendiri. Jadi belajar di luar lingkungan sekolah lah intinya di sini. Lalu apakah ada kebiasaan membaca dan mengakses media, lalu melakukan kegiatan ekstrakurikuler, atau mengikuti kursus atau bimbingan pendidikan. Ya. Nah, pertanyaan terkait pendidikan ini diperluas dibanding pertanyaan pendidikan yang ada di kuesioner PAR. Kalau kuesioner PAR kan pertanyaannya cuma sedikit, ya, seperti misalnya partisipasi bersekolah, apakah sekarang sudah sekolah atau tidak. Kemudian jika sekolah sekarang kelas berapa, atau jika pernah sekolah kelas terakhir yang diduduki kelas berapa. Lalu pertanyaan berikutnya pendidikan tertinggi atau ijazah tertinggi yang ditamatkan. Udah standar itu aja. Tapi kalau di MSPB ini pertanyaan mengenai pendidikan ini diperluas menjadi seperti yang ditampilkan di depan. Oke. Lalu yang terakhir temanya adalah mengenai kesejahteraan sosial. Ya. Di dalam kesejahteraan sosial ini cukup banyak, ya, informasi yang ingin kita peroleh. Yang pertama informasi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ya. Pemenuhan terhadap sandang, terhadap pakaian, di sini maksudnya terhadap kebutuhan pangan untuk makanan, kebutuhan papan, ya, kebutuhan mengenai perumahan, kemudian kebutuhan mengenai kesehatan. Ya. Lalu kebutuhan pengembangan diri. Ya, di sini kita pengen tahu apakah penduduk memperoleh akses untuk menggali atau memperoleh informasi yang luas, apakah terbatas atau tidak. Lalu kebutuhan sosial, kebutuhan mengenai pendidikan dan hubungan sosial dengan masyarakat. Lalu program pemerintah, ya, ini terkait dengan program pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya. Sudah banyak sekali bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membantu menopang kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah, ya. Nah,
upaya ini sebagai upaya pelayanan sejahtera sosial. Banyak sekali seperti program Indonesia Pintar, PIP gitu ya, yang ditandai dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar, KIP. Ya. Nah, ini pemberian bantuannya berupa bantuan dulu namanya BSM ya, bantuan siswa miskin. Jadi apakah keluarga miskin atau rumah tangga miskin yang punya anak sekolah ya, baik sekolah SD, SMP atau SMA ya, dia punya kartu dia ikut dalam program Indonesia Pintar apa enggak, atau dia punya kartu Indonesia Pintar apa enggak. Ya, kalau dia punya kartu Indonesia Pintar, misalnya anaknya setara dengan SD, kita tanyakan nanti apakah menerima beasiswa atau sumbangan duit dari pemerintah. Nah, dengan kepemilikan KIP ini, penduduk yang mempunyai hak untuk menerima beasiswa sebesar 2 kali dalam setahun. Yang besarannya berbeda-beda. Kalau SD itu satu semesternya sekitar 300-an kalau nggak salah. SMP, SMA itu jumlahnya dibedakan. Itu dibedakan sekitar 100 atau 150. Ya, semakin tinggi tingkatannya, semakin bertambah jumlahnya. Ya, setahun 2 kali. Lalu ada program pemberian rastra atau beras sejahtera. Lalu ada program BPNT atau penerima bantuan pangan non tunai. Ya, jadi kalau dulu lagi zamannya Presiden SBY kita pernah mendengar BLT ya, bantuan langsung tunai. Jadi masyarakat diberikan duit langsung yang dulu besarannya sekitar berapa ya? 250.000 kalau nggak salah ya, tiap bulan. Digelontorkan setiap bulan selama kurang lebih 6 sampai 1 tahun. Nah, kalau sekarang ya, bantuan itu tidak digelontorkan dalam bentuk tunai, ya, tapi non tunai. Jadi bentuk pencairan bantuannya adalah seperti ini. Jadi penduduk diberikan suatu kartunya namanya ya di bawah ini, kartu PKH. Sekarang namanya Program Keluarga Harapan. Nah, kartu ini seperti kartu ATM, ya, kartu ATM bisa untuk mendebet. Ada isinya, ada duitnya, tapi tidak bisa ditarik duitnya di ATM bank seperti biasanya. Ya, kartu ini hanya bisa didebet di toko-toko yang menyediakan sembako, ya, toko-toko yang sudah bermitra dengan pemerintah. Ya, jadi bantuan pangan non tunai ini dalam bentuk pemberian sembako kepada masyarakat. Sembako itu 9 bahan pokok seperti misalnya minyak goreng, gula pasir, dan teman-temannya. Ya, jadi keluarga yang mempunyai kartu PKH ini dia dapat jatah sebulannya bantuan pangan tunai, kalau diuangkan itu sekitar 300.000 kalau nggak salah. Ya, jadi dengan membawa kartu itu ke toko sembako, toko sembakonya itu ada logonya di depannya, namanya e-warung, ya, e-warung. Dia punya alat untuk menggeseknya, alat mendebet. Jadi ketika dia akan mengambil sembako di sini, dibawa kartunya, digesek di warungnya, dia akan memperoleh sembakonya. Ya, kurang lebih mekanismenya adalah seperti itu. Nah, kalau dulu nama kartunya itu namanya KPS ya, Kartu Pelindungan Sosial. Kemudian dikembangkan namanya menjadi KKS dan sekarang namanya PKH. Ya. Tapi belum semua masyarakat kartunya sudah berganti ke kartu PKH. Jadi di kuesioner ditanyakan kepemilikan terhadap ketiga kartu ini. Ya. Lalu ada jaminan sosial dan jaminan kesehatan di sini ya. Nah, jaminan kesehatan ini yang kita kenal namanya dengan BPJS Kesehatan. Ya, kepemilikan kartu BPJS Kesehatan, di mana kartu BPJS Kesehatan ini ada 3 jenis. Yang pertama yang dipakai oleh PNS, ya, oleh ASN. Nah, itu gratis. Sebetulnya nggak gratis ya, karena dipotong otomatis dari gaji kita sebagai ASN. Lalu ada BPJS Mandiri, lalu ada BPJS yang namanya PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, kalau BPJS PBI ini diperuntukkan untuk strata kelompok masyarakat miskin. Jadi masyarakat yang punya kartu BPJS PBI itu dia bebas berobat tanpa harus membayar iuran per bulan. Kalau BPJS Mandiri itu harus membayar iuran mandiri yang besarannya macam-macam, yang tergantung dia ikut di rumah sakit yang kelasnya kelas berapa. Jadi bayarannya agak berbeda. Oke. Lalu ada BPJS mengenai ketenagakerjaan ya, bagian dari jaminan sosial ini. Lalu ada juga bantuan dari subsidi pemerintah. Maksudnya pemerintah di sini bukan pemerintah pusat. Kalau yang di atas ini kan programnya pemerintah pusat. Jadi subsidi dari pemerintah daerah. Jadi ada beberapa kebijakan dari pemerintah kabupaten kota atau pemerintah gubernur
yang memberikan subsidi kepada masyarakat di lingkungan kabupaten kotanya, ya. Nah, dia tidak mengeluarkan kartu seperti yang di atas ini, tapi cukup ditandai dengan kepemilikan KTP sebagai warga kabupaten kota setempat. Dengan punya KTP tersebut, dia bebas berobat di rumah sakit pemerintah yang ada di kabupaten kota tersebut. Ya, misalnya subsidinya dalam bentuk subsidi kesehatan. Jadi ketika dia berobat, dia bisa menunjukkan KTP lokal, dia akan gratis di situ. Begitu juga misalnya untuk sekolah. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah menggratiskan biaya sekolahnya, asalkan dia adalah penduduk setempat yang punya KTP setempat. Ya. Lalu di Taman Kesejahteraan Sosial ini juga ditanyakan mengenai pola pengasuhan anak dan kebersamaan dengan orang tua. Ya. Jadi yang ditanyakan di sini topiknya adalah seorang anak. Meli tahu anak itu usianya di rentang usia berapa sampai berapa kan? Masuk kategori anak? 5 tahun Pak. 5 tahun. Ya, itu menurut siapa Mel? Dari BPS kalau nggak salah Pak. Ya, 5 tahun sampai batasnya usia berapa Mel? Kalau nggak salah 5 tahun sampai 12 tahun kayaknya Pak. Oke. Bisa dibantu Raffi? Jawaban Meli? Anak itu ada di rentang usia berapa? Anak di bawah 15 tahun, Pak. Kayak yang diasuh gitu. Oke, menurut siapa Raffi? Menurut berbagai sumber, Pak. Sumbernya bisa disebutkan? Oke. Lanjut, Pak. Ada yang sudah punya referensi di sini? Anak itu kira-kira umurnya berapa sampai berapa? Hakim, sudah ada Kim? Anak Kim? Azizul Hakim? Ya Pak. Oh Pak. Anak ada di usia rentang berapa Kim kira-kira Kim? Kalau bayi 1 tahun Pak ya. Kalau anak ini di bawah 5 tahun kalau nggak salah Pak. Di bawah 5 tahun. 1 sampai 4 tahun Pak. 1 sampai 4 tahun. Oke. Terima kasih Kim. Jadi untuk anak ini ada undang-undang mengenai apa ya? Saya lupa undang-undang yang dipakai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, mengenai undang-undang mengenai hak anak. Ya, saya lupa. Di situ disebutkan di undang-undang itu anak itu adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, ya, termasuk mereka yang masih berada di dalam kandungan. Ya, itu dari hitung anak, dari kandungan sampai usia 17 berarti, karena kurang dari 18 tahun. Nah, menurut undang-undang tersebut, anak yang ada seseorang yang berada di dalam usia 0 sampai 17 tahun itu, dia berhak mendapatkan pola pengasuhan, berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sendiri. Ya, jadi tumbuh kembangnya di masa usia anak itu sebaiknya didampingi oleh kedua orang tuanya. Jadi kebersamaannya sehari-harinya orang tua bisa mengamati bagaimana tumbuh kembangnya. Nah, apakah proses tersebut yang diminta oleh undang-undang di lapangan terjadi apa enggak? Nah, itu ditanyakan di dalam MSBP ini. Ya. Ketika di kuesioner ditanyakan siapa saja yang tinggal di sini, ya untuk mereka yang berumur kurang dari 18 tahun ditanya, apakah orang tuanya tinggal di sini juga apa enggak? Kalau tinggal di sini dicatat nomor urutnya ada di nomor urut berapa. Ya, itu bisa menjadi bahan kajian. Oke. Nah, sekarang mengenai cakupan data MSBP. Nah, ini cukup luas ya cakupan datanya. Jadi beberapa sudah saya sebutkan di depan ya. Kita langsung aja ke jenis dokumen yang digunakan di lapangan di dalam Susenas modul MSBP ini. Yang pertama tentu saja kuesioner MSBP sendiri. Ya.
Yang kedua adalah kuesioner KP. Ya, jadi KP itu ditanyakan kembali. KP itu nggak ditanyakan hanya di bulan Maret saja. Kalau di bulan Maret kan ditanyakan core dan KP. Nah, di bulan September itu yang ditanyakan itu mengenai kuesioner modulnya dan plus KP-nya. Ya. Ada yang bisa menjawab kenapa KP ditanyakan lagi di sini? Kan di Maret kan sudah ditanyakan KP-nya. Nah, di September ditanyain lagi KP-nya. Kira-kira kenapa, Mutia? Halo, Mutia. Ya, Pak. Ya. Tapi kenapa ditanya lagi sih, Bu? Mungkin untuk memastikan dan melengkapi data yang udah ada gitu. Memastikan dan melengkapi data yang udah ada, gitu ya. Ya. Kalau menurut Zahra? Oke. Masih kurang tepat. Kalau menurut Arsal, gimana Sal? Tapi kenapa ditanya lagi, Kak? Gunanya buat apa sih, Sal? Ya Pak, kan kalau melihat dari cakupan datanya itu Pak, kan yang pendidikan ada tuh kayak mungkin pengeluaran di kayak biaya pendidikannya atau biaya kursusnya gitu. Salah satunya gitu mungkin. Oke. Gitu. Ada kepentingan yang lain, Sal? Ya. Hanya itu saja? Mungkin ada buat keperluan yang lebih penting lagi, KP itu? Salah satunya itu. Kalau yang di pendidikan salah satunya itu. Yang kayak di pengeluaran di kursusnya. Ya, kalau di sosial budaya kayak di akses medianya gitu Pak. Mungkin dia ngeluarin internet berapa gitu. Mungkin seperti itu Pak. Maaf salah. Ya, udah saya maafkan, tenang aja. Mau puasa juga kita harus saling memaafkan, Sal. Oke, Bu Menteri, Bu Risma, kira-kira kenapa KP ditanyakan? Manis banget senyumnya nih. Izin Pak, kalau menurut saya sih hampir mirip dengan Arsal tadi. Tadi kan ada cakupan data, salah satunya tuh kesejahteraan sosial, yang mana dari situ tuh ada nanyain kayak pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, dengan ditanyakannya kuesioner ini, itu tuh untuk memenuhi indikator dari 3 tema utama tadi, Pak. Oke, jadi mirip-mirip Arsal tadi ya. Makasih, Bu Menteri. Nah, terakhir nih, saya nanya ke Ari. Ri, siapa tahu punya jawaban tepat. Buat apa sih, Ri? Apa ya? Mungkin kalau menurut saya nih Pak ya, sedikit berbeda mungkin Pak. Ya. Soalnya apa ya? Kan kita tahu tuh orang lagi. Setiap pasti ada konsumsinya kan Pak. Jadi kayaknya perlu dicacah lagi gitu Pak. Kayak gitu sih kurang lebih Pak. Kayak lihat perkembangannya juga Pak dari survei sebelumnya, Susnas sebelumnya gitu Pak. Oke Ri, satu lagi deh. Sebelahnya Ari ini kalau di gambar saya, Sinta ya, Tengku Mas Sinta ya, Sin. Silakan. Kamu ngelirik ke kiri, ngelirikin Ari aja kalau saya lihat dari sini. Apa ya Pak? Aduh Pak, gak kepikiran apa-apa. Menurut saya sih kayak kan yang pertama kalau saya jawabnya di musim, kalau misalnya kan ada 2 paceklik itu kan Pak, di Maret sama September. Jadinya ya untuk kayak nambahin data, kan ada 2 musim paceklik itu. Jadinya yang KP, kuesioner KP ini juga diikutkan. Gitu Pak. Oke, Sin. Terima kasih. Sekarang saya buka nih, kira-kira ada punya jawaban yang berbeda nggak? Izin mencoba Pak. Rama, silakan. Kayaknya karena level estimasinya berbeda Pak. Kalau nggak salah core itu kan jumlah sampelnya lebih banyak. Atau ya kayaknya.
Jadi dia estimasinya sampai kabupaten kota. Kalau yang di kuesioner modul ini sampai provinsi, kalau nggak salah Pak. Oke, berarti yang di bulan Maret itu yang sampelnya besar nggak bisa menyajikan sampai level provinsi? Bisa Pak, mungkin dia sebagai penunjang atau kayak terintegrasi satu sama lain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Makasih ya Rahma. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, ada ya. Oke, jadi tadi jawaban yang tadi kalau dinilai kalau soalnya 100 baru bisa menjawab sebesar 30%. Ya. Nah, yang paling benar adalah jawabannya KPI itu digunakan untuk menghitung pendekatan angka kemiskinan. BPS kan mengeluarkan kemiskinan kan 2 kali setahun. Sumbernya dari mana? Ya dari KPI ini. Gitu. Angka kemiskinan yang dirilis adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu diperoleh dari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita pendekatannya adalah pengeluaran rumah tangga. Ya, rumah tangga per orangnya berapa? Itu diperoleh dari mana? Ya dari kuesioner KP ini. Gitu. Ya, jadi kenapa ditanyakan 2 kali? Karena dalam rangka tuntutan dari pemerintah untuk menyajikan angka kemiskinan sebesar 2 kali dalam setahun, nggak dalam sekali, nggak cuma 1 kali saja. Itu ya, oke? Baik, saya lanjutkan berikutnya paparannya. Nah, ini adalah kuesioner yang digunakan di lapangan ya, di MSBP. Ada yang pertama namanya DSBS. Nah, DSBS ini sebelum turun ke lapangan, ya, dikeluarkan namanya daftar sampel blok sensus. Jadi tadi sampelnya adalah 75.000 blok sensus. 75.000 blok sensus itu akan dituangkan ke dalam daftar ini. Daftar ini dikeluarkan per provinsi, per kabupaten. Jadi nanti dalam satu kabupaten ini akan kelihatan blok sensus mana yang menjadi sampel. Nah, dengan blok sensusnya sudah ada, target sampelnya sudah ada, kemudian dilakukan namanya updating rumah tangga dengan menggunakan Pesan 18P. Ya, daftar pemutakhiran muatan rumah tangga dalam blok sensus. Jadi sebelum kita memilih 10 rumah tangga, ya kita harus mengupdate dulu kondisi penduduk yang ada di dalam blok sensus tersebut. Apakah lengkap semua masih ada, apakah sudah berkurang sedikit, banyak, atau tinggal setengahnya, atau malah meledak ya, penduduk yang ada di situ. Ya, fenomena di lapangan sih umumnya penduduknya tidak berkurang jauh ya, tapi secara ekstrim ada juga yang penduduknya habis semua jadi nggak ada di situ. Misalnya karena kejadian bencana alam, ada yang berkurang sampai setengahnya. Dan ada kemungkinan daerah itu juga penduduknya bisa jadi 2 kali lipat, karena sebelumnya daerah itu kosong, kemudian ternyata berkembang menjadi perumahan. Ya, jadi penduduknya lebih banyak di situ. Setelah kita mengupdate kondisi penduduk terakhir yang ada dalam blok sensus tersebut, kita lakukan pemilihan rumah tangga sebanyak 10, ya itu dituangkan di dalam daftar ini, daftar sampel rumah tangga. Ya. Lalu kita punya yang namanya daftar Pesan 18 MHU. Pesan ini kepanjangan dari P-nya survei, S-nya itu Susenas. 18 itu tahun 2018. MHU ini kebanyakan dari monitoring hasil update. Nah, daftar MHU ini untuk meng-cross-check apakah benar terjadi pengurangan rumah tangga pada saat melakukan updating. Ya, tadinya rumah tangganya ada sebesar 500, tiba-tiba setelah di-updating tinggal 200. Apakah benar terjadi seperti itu? Ya, jadi pengawasnya benar-benar mengecek ya apakah memang kejadiannya tepat sekali seperti yang dilaporkan ataukah terjadi moral hazard ya. Jadi PCLI tidak melakukan turun ke bawah, jadi hanya wawancara dengan ketua SRS saja atau wawancara atau tidak melakukan wawancara sekali, hanya nembak saja di atas meja. Ya, jadi kontrolnya adalah ini ya untuk menjamin kualitas pencacahan. Nah, di dalam kuesioner MSBP ini ya ada sebanyak 18 blok yang ditanyakan. Mulai dari blok keadaan demografi ini nama, jenis kelamin, status perkawinan, gitu ya. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan, lalu kepemilikan sandang, ya, kepemilikan pakaian punya 1 stel, 2 stel, 3 stel, lalu frekuensi makannya 3 kali sehari kah,
1 kali sehari kah, ya, makan dengan menu yang komplit atau lengkap kah, lalu fasilitas tidurnya ya, punya kamar sendiri apa enggak, atau punya suatu tempat yang dikhususkan sebagai kamar, lalu bagaimana kondisi kesehatan dan apakah melakukan rekreasi, ya, lalu mengenai keadaan kondisi balita, kebersamaan, mengenai disabilitas, olahraga, dan lain sebagainya. Ya. Banyak sekali yang ditanyakan di dalam kuesioner MSBP. Nah, kuesionernya sendiri nanti bisa dilihat karena sudah saya bagikan di Google Classroom. Ini tahapan kegiatannya tadi ya. Yang pertama pemutakhiran, lalu pemilihan 10 rumah tangga, lalu pencacahan terhadap 10 rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Lalu tengah pencacahan ini pengawas harus melakukan pengawasan ya dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pendataan oleh pencacahnya. Begitu sudah selesai semua, lalu ada proses editing coding sebelum datanya diinput ke dalam komputer. Oke, nah, ini adalah beberapa konsep yang dipakai di dalam Susenas. Yang pertama adalah konsep kepala rumah tangga. Ya, disebutkan di sini. Kepala rumah tangga adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Ya. Oke, nah ini adalah konsep dasar yang harus kita hafal di luar kepala ya, sebagai petugas lapangan BPS. Ya, konsep rumah tangga. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami satu bangunan sensus, ya, di mana kebutuhan sehari-harinya dikelola dalam satu pengelolaan atau istilahnya dalam satu dapur. Ya, jadi begitu datang ke rumah, kita harus menentukan rumah tersebut terdiri dari satu rumah tangga kah, 2 rumah tangga kah, atau 3 rumah tangga. Ya. Nah, sekarang kalau kasusnya kasus normal nih, kalau kasus normal kan kalian ada di Jakarta ya. Di Jakarta tinggalnya dia bisa ngekos atau nyewa rumah rame-rame, kontrak satu rumah bareng-bareng. Ya. Halo Iqbal, halo Bal. Waktu di Jakarta kemarin, Iqbal tinggalnya di mana, Bal? Di kosan apa ngontrak satu rumah, Bal? Itu modelnya kosan Pak, cuman ditempatin kayak satu rumah gitu. Oh, ada 5 kamar gitu. Ya. Satu kamar berapa orang, Bal? Satu kamar 1 orang, Pak. 1 orang ya. Oke. Nah sekarang saya tanya ke Alfi, si Iqbal ini berapa rumah tangga, Bal? Alfi. 1. 1 rumah tangga. Kalau kita datang ke kosannya, ke rumahnya yang ditempati sama Iqbal ini, ada berapa rumah tangga semuanya di situ? Tergantung kegiatan dapurnya, Pak. Tergantung kegiatan dapurnya. Iqbal bisa cerita, Bal? Tadi 1 rumah ada 5 kamar, 5 kamarnya terpenuhi semua, kebutuhan makan sehari-hari seperti apa, Bal? Sebelum Alfi menentukan berapa rumah tangga yang ada di bangunan Iqbal? Kalau di tempat tinggal saya di Jakarta itu, Pak, untuk masalah makan, nasi masak sendiri gitu, Pak. Ada magicumnya, ada kompornya juga, Pak, di dalam. Jadi benar-benar kayak rumah kontrakan gitu, Pak. Kan sistemnya di kos. Jadi kalau makan ada yang beli di luar, tapi kebanyakan sih masak, Pak, gitu. Masak sendiri gitu. Silakan Alfi diwawancarai si Iqbal sampai Alfi bisa memutuskan berapa rumah tangga di bangunan tempat Iqbal. Apakah sudah cukup informasi yang tadi dari Iqbal? Kalau menurut saya, kalau misalnya mereka makan masing-masing gitu, berarti di dalam satu kos itu ada 5 rumah tangga. Oke, jadi di tempatnya Iqbal ada 5 rumah tangga ya. Tadi Iqbal bilang sama-sama masak nasinya tuh. Iya, Bal ya? Iya, Pak. Kalau nasinya sama-sama. Kalau misalnya kalau kayak gitu misalnya masaknya satu kos sama-sama, berarti dalam satu kos ada 1 rumah tangga. Tapi lauknya masing-masing ya, Bal ya?
Iya Pak, lauknya masing-masing. Masing-masing Alfi. Nasinya dong yang bareng-bareng. Termasuk kucingnya Iqbal juga makan di situ juga tuh. Karena kayaknya tetap satu rumah tangga sih Pak. Karena tetap ada kegiatan dapur yang bersama-sama. Oke. Fajar bisa bantu Jar. Fajar katanya tadi berpikir keras nih. Aku ngeliat Fajar lagi mikir tadi tuh. Kalau menurut saya Pak, sama juga Pak, satu rumah tangga. Karena kan mereka makannya itu masih satu dapur gitu Pak nasinya. Ya, dianggap satu juga ya. Iya. Oke. Makasih Jar. Randil Gil. Berapa rumah tangga Gil? Kalau berdasarkan konsep tadi dan yang apa yang diceritakan Iqbal, menurut saya juga sama dengan Alfi dan Fajar. Satu, karena kan mereka masak berasnya bareng-bareng gitu Pak, yang lebih besar gitu, bareng-bareng. Jadi berlima, tapi makan satu dapur, ya berarti satu rumah tangga gitu Pak. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Ada yang menganggap masih 5 rumah tangga juga? Salsa Bila? Ya Pak. Ya, ikut Ragil dan ikut Fajar dan ikut Alfi atau punya pendapat sendiri? Kalau saya nganggapnya masih 5 rumah tangga Pak. Karena kan kebutuhan dapur tuh nggak harus makan. Jadi misalnya kebutuhan sehari-hari mereka urus sendiri. Dan kebutuhan dapur mungkin nasi itu kan mereka pasti ngumpulin uang gitu mungkin buat beli nasinya. Walaupun memang masaknya di satu tempat tapi ngeluarin uangnya itu masing-masing gitu. Jadi urusan dapurnya mereka masing-masing. Oke, salsa. Ya. Baik, teman-teman semua. Jadi konsep satu dapur itu nggak terkait dengan kebutuhan makan saja. Ya. Satu dapur itu tanda petik. Jadi untuk pengelolaan kebutuhan sehari-hari, jadi nggak cuma makan, kebutuhan untuk misalnya cuci baju dan segala macam, dan biaya hidup dan segala macam itu dikelola menjadi satu. Gitu. Jadi dalam kasusnya Iqbal ini tetap dianggap sebagai 5 rumah tangga. Itu ya. Oke ya, Gil, Alfi, Fajar, Iqbal. Selamat membentuk rumah tangga baru. Oke, sorry bercanda. Oke, ada konsep yang lain lagi di sini selain kepala rumah tangga. Nah, tadi kalau kasus misalnya dia barang-barang isinya anak semua, kebutuhan pengolahannya memang kan ada juga yang model seperti itu. Jadi ngumpulin duit ya per orang sekitar misalnya 500.000 gitu kan digabung jadi buat kebutuhan buat cuci, makan, sehari-hari, setrika dan segala macam itu bayar pembantu itu ditanggung jadi satu itu untuk menentukan siapa kepala rumah tangga bebas aja. Ya boleh yang dituakan di situ, boleh kepala sukunya atau boleh salah satunya. Ya. Tapi kalau di dalam rumah tangga yang normal yang disebut kepala rumah tangga itu ya umumnya adalah kepala keluarganya dalam hal ini bapaknya. Ya. Tapi bisa jadi malah anaknya yang menjadi kepala rumah tangganya ya, bukan kepala keluarganya. Karena konsep kita di sini yang dipakai adalah bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari. Yang bisa jadi kepala keluarganya di situ adalah seorang ayah yang sudah tua gitu, sudah lansia. Sementara anaknya tinggal di situ juga, anaknya bekerja, jadi sehari-harinya ya dikelola sama anaknya untuk kebutuhan bapaknya, kebutuhan ibunya dan adik-adiknya dia kelola. Nah, bisa ditunjuk dia sebagai kepala rumah tangga. Ya, jadi nggak mesti kepala rumah tangga itu adalah kepala keluarga. Ya, nggak mesti juga kepala rumah tangga itu harus laki-laki. Ya, boleh jadi perempuan. Jadi situasinya kondisional, asal memenuhi konsep yang ada di sini. Ya. Lalu kemudian anak angkat. Jadi di Senas itu ada anak kandung, ada anak angkat dan ada anak tiri. Ya, kalau anak kandung itu merujuk kepada kepala rumah tangganya ya. Jadi semua hubungan dengan kepala rumah tangga ini mengacu ke kepala rumah tangganya ya. Jadi kalau kebetulan
anaknya itu adalah anak dari ibunya, kebetulan kepala rumah tangga itu nikah dengan seorang janda yang punya anak, maka statusnya adalah anak tiri, bukan anak kandung, karena merujuk kepada kepala rumah tangga. Nah, di sini adalah anak angkat. Nah, anak angkat ini harus ada disahkan oleh suatu surat secara hukum di pengadilan, ya, sebagai anak sendiri. Ya, jadi ada buktinya di sini. Lalu pembantu dan sopir ini bisa dijadikan ART dan bisa juga dianggap bukan ART. Jadi kita lihat kondisinya, apakah dia menginap di rumah tangga tersebut atau enggak. Ya, kalau dia menginap, tinggal dan makan di dalam rumah tangga tersebut, kita anggap sebagai ART. Sementara untuk lainnya seperti famili lain atau orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga yang sudah memenuhi syarat sebagai penduduk di situ. Lalu umur, ya. Nah, umur ini pertanyaan yang sangat penting, ya, indikator yang sangat penting umur ini. Pertanyaannya ini mengenai umur ini sebetulnya gampang-gampang mudah, ya, susah-susah gampang. Jadi menggali umur itu jika responden kita dia tahu persis tanggal lahirnya atau responden kita punya dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan sebagainya, akan mudah sekali kita dalam mencatat umur. Ya. Nah, belum. Nah, umur ini dihitung dengan pembulatan ke bawah, ya, atau setara dengan umur pada saat ulang tahun yang terakhir, ya. Nah, di sini ada kecenderungan responden itu menjawab umur itu menjawab umurnya itu di tahun yang berakhiran di angka yang berakhiran 0 atau 5, ya. Jadi kita harus melakukan probing lebih lanjut gitu, ya. Kalau respondennya menjawab umurnya berapa, Pak? Ya, sekitar 30, 35, 45, 50. Kita harus mendapatkan umur yang pas, yang persis, gitu, ya, ada di rintangan usia berapa. Ya. Nah, sekarang ada fenomena yang ada di lapangan. Kalau kita nanya kepada responden perempuan yang sudah cukup umur, ya, umumnya perempuan itu dia cenderung untuk memudahkan umurnya kalau wanita, ya. Gitu. Umurnya berapa, Bu? Gitu. Umur saya 35, Pak. Gitu. Anak yang pertama umur berapa, Bu? Anak pertama saya baru saja lulus kuliah, gitu. Umurnya berapa? Oh, kemarin baru habis wisuda, umurnya 24 tahun, gitu. Kira-kira logis apa enggak? Umur Ibu jawab 35, anaknya umurnya 24. Apakah kita terima begitu saja? Gitu. Nah, di situ kita harus melakukan probing lebih lanjut, gitu, ya. Probing untuk mendapatkan umur Ibu secara tepat gimana caranya kira-kira? Kalau Ibu itu bilang umur saya 35, anaknya 24 tahun. Gitu. Contoh probingnya seperti apa? Coba Novica, silakan. Gimana usaha kita untuk mendapatkan umur Ibu yang tepat, perkiraan yang paling baik berapa? Jawabannya seperti itu. Upayanya apa aja kira-kira? Halo Novica, ya Haris. Ya. Tadi Pak, pertanyaannya Pak. Saya ulangi, ya. Ini ada responden nih, ada ibu-ibu kan tadi ya, saya bilang di lapangan itu kalau wanita itu cenderung memudahkan umurnya. Tapi kalau laki-laki biar kelihatan dianggap dewasa, malah cenderung untuk menuakan umurnya. Fenomenanya adalah seperti ini. Nah, ketika di lapangan ditanya, Bu, umur Ibu berapa? Oh, umur saya baru 35, Dek. Dia bilang gitu. Waktu kita menanyakan umur anaknya, umur anak itu yang pertama si Agus itu berapa, Bu? Oh, dia baru aja wisuda kemarin. Baru aja lulus seminggu. Oh, selamat ya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Baru wisuda kemarin kira-kira umurnya udah 24 dia, karena S1 kuliahnya. Nah, menangkap fenomena seperti itu yang disampaikan sama Ibu, umurnya benar apa enggak, Cak? Itu yang pertama. Nggak mungkin, Pak. Soalnya berarti Ibu tuh pas melahirkan waktu umur 11 tahun kan, Pak? Nah, upayanya gimana untuk membetulkan umur Ibu kalau dibilang nggak mungkin 35? Menanyakan usia kawin pertamanya, Pak. Okay. Atau
Atau apalagi Ca? Mana Ica tadi? Kok hilang ya? Atau kalau bisa menanyakan kartu identitasnya Pak, kayak KTP. Ya. Kalau dia nggak punya identitasnya, tadi saran Ica bagus. Kita menanyakan pada saat kawin pertama umurnya berapa, Bu? Nah itu di sini udah pada menikah belum ya ibu-ibu yang ada di sini? Nah kalau wanita itu paling ingat umur berapa dia pertama kali menikah. Sama seperti halnya kalian saat ini, umur pertama saat first love, umur berapa pasti pada ingat dong. Kalian sudah menemukan cinta pertamanya? Di usia berapa Rahma? Arsal? Wah Arsal masih. Sal udah berapa kali Sal? Nggak ada Pak. Nggak ada belum. Itu ya. Jadi paling gampang itu kalau wanita. Jadi kita tanya usia pertama nikahnya berapa. Nanti kita cari selisihnya. Begitu disebutkan, saya menikah dulu waktu umur saya baru 17 tahun, dia bilang gitu. Kemudian kita kejar lagi. Saat menikah 17 tahun itu setelah menikah itu langsung punya anak apa enggak Bu? Kosongnya berapa tahunnya Bu kira-kira? Gitu. Iya saya lama, saya 2 tahun baru ini enggak hamil-hamil. Baru pas tahun ketiga saya baru mulai hamil. Tadi kalau usianya 17 tahun berarti ditambahkan dengan 3 tahun, berarti 20 ya. Nah, kalau umur anaknya 24, 20 tambah 24, perkiraan umur ibunya adalah 44 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa bandingkan dengan usia bapaknya, gitu ya. Usia bapaknya kira-kira dibandingkan selisihnya dengan anaknya logis apa enggak, gitu. Bu, kalau suami ibu usianya berapa? Kalau bapak mah umurnya saya tahu persis. Sekarang dia umurnya 54 tahun, orang dia baru aja ulang tahun, dia bilang kayak gitu. Tapi kok jauh benar gitu sama ibunya. Nah ibu, selisihnya sama bapak sebetulnya berapa tahun sih? Ya gitu mah nggak terlalu jauh usianya. Ibu itu udah lupa kalau pertama menyebutkan 35. Saya cuma beda 5 tahun Pak sama bapak. Nah baru ketahuan deh umurnya. Jadi intinya adalah ketika kita menanyakan umur, karena umur ini sangat penting sekali ya dalam rangka kita menyajikan datanya. Menyajikan datanya tadi disampaikan bisa menurut kelompok umur, bisa kelompok umur 5 tahunan atau kelompok umur pendidikan. Ya, ketika dia tidak pas menyebutkan umurnya, dia bisa salah-salah masuk dalam kelompok umur pendidikan. Mestinya dia masuk dalam kelompok SMP, malah dimasukkan ke dalam kelompok SD atau SMA. Ya, jadi nggak relevan dengan kelas pendidikannya, ijazah yang ditamatkannya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu nanti. Gitu. Ya, oke. Nah, yang susah ini untuk menjawab umur untuk orang-orang tua, ya, yang nggak hafal umurnya kira-kira berapa. Nah, untuk orang-orang tua itu pendekatannya adalah kita kaitkan dengan histori ya, dengan kejadian sejarah. Misalnya pada saat proklamasi dia sudah lahir apa belum, kalau sudah lahir umurnya berapa, ya. Seperti macam kayak gitu. Ini pertanyaan dari Ragil nih. Misalnya ada orang yang punya tanggal lahir ganda, misal di KTP sekian, di akte sekian, itu diambil yang mana Pak? Terima kasih. Misalnya responden juga lupa yang mana data yang benar. Oke. Jadi gini ya, dan teman-teman semua, yang kita catat itu adalah fakta di lapangan sesungguhnya dia itu berumur berapa. Ya. Nah, kita temui di sini, faktanya bisa berbeda dengan dokumen kependudukan yang dia miliki. Ya. Yang kita catat di mana? Yang kita catat sesuai dengan faktanya. Nah, kalau kasusnya Ragil, respondennya ini lupa umurnya umur berapa. Punya dokumen nggak? Punya. Saya punya KTP dan punya kartu keluarga. Ya. Ya, ternyata KTP dan kartu keluarga yang mestinya sinkron nggak sinkron. Tahunnya beda. Ya. Tahunnya beda, yang satu tahunnya misalnya 70, yang satu tahunnya 75. Kita ingin ngambil umur yang mana, ya. Nah, untuk menentukan umur yang mana, kita harus melakukan probing yang seperti tadi saya ajarkan. Mana perkiraan yang paling mendekati ke umur responden. Ya, dibandingkan misalnya dia sekarang masih di dalam usia sekolah, dia di kelas berapa. Kalau dia sudah bekerja, kita harus bandingkan dulu waktu tamat SMA. Di tahun berapa, kemudian baru kita jumlahkan, gitu ya. Jadi intinya kita pakai suatu perkiraan di mana perkiraan tersebut adalah perkiraan yang paling bagus, yang paling mendekati, ya. Kalau dia tidak tahu secara persis umurnya.
ya. Gitu. Nah, ini ada kejadian nih gara-gara masalah umur. Ini kejadian di SUPAS, kegiatan survei penduduk antar sensus tahun 2015 kemarin. Nah, di SUPAS itu ya ada pertanyaan lengkap mengenai riwayat reproduksi si ibu. Itu hanya ditanyakan jika respondennya berumur mulai dari 10 sampai 54 tahun. Ya, ketika respondennya wanita, pernah kawin, berumur 10 sampai 54 tahun, ada blok pertanyaan yang cukup lengkap. Itu ditanyakan histori anak-anak yang pernah dilahirkan, anak pertama sampai dengan seterusnya, pemakaian KB dan sebagainya. Nah, ketika sudah jadi data, ya, ketika sudah jadi data, kita lihat komposisi umurnya, tiba-tiba saja wanita yang usianya di atas 55 tahun ke atas itu lebih banyak daripada wanita yang kurang dari 55 tahun. Ya. Jadi usia 49, 48, dan ini tiba-tiba sedikit, sementara begitu di umur 55, 56, tiba-tiba usianya jadi banyak. Gitu. Itu terjadi karena apa kira-kira? Duganya terjadi moral hazard di situ. Untuk menghindari menjawab pertanyaan yang banyak itu, berwanitanya dinaikkan menjadi 55 atau 56. Jadi terskip, nggak ketanya sama blok tersebut. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan umur? Oke, ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Oh ya. Oke, tadi umur pembulatan ke bawah ya. Jika umur 11 bulan, 29 hari, ya, hitungnya tetap 22. Kecuali kalau kita mau datang besoknya, udah 23, nggak apa-apa. Catatnya 23. Tapi kalau datangnya saat ini, umurnya kurang dari 1 hari, tetap dicatatnya 22. Ya. Ini adalah konsep berikutnya, contohnya adalah pakaian layak. Ya, pakaian layak ini adalah pakaian luar yang utuh, tidak compang-camping atau tidak ada tambalannya, dan dapat atau lazim pantas dipakai untuk pergaulan sehari-hari. Nah, dibilang satu style pakaian layak ini terdiri dari atasan dan bawahan atau terusannya seperti baju gamis, long dress atau mini dress. Nah, di sini pertanyaannya berapa style pakaian layak pakai yang dimiliki oleh nama? Apakah 1, 2, atau 3 style? Ya. Lalu ada konsep mengenai lokasi khusus atau tempat tetap untuk tidur. Ya. Apakah punya lokasi khusus tempat tetap untuk tidur di rumah? Ya dengan tempat tidur kasur, ya tanpa tempat tidur kasur, atau tidak. Nah, tempat-tempat maksudnya kayak gini, tempat tetap. Ya. Jadi kalau dia nggak punya kamar, kalau punya kamar mah jawabannya udah iya ya. Jawabannya sudah pasti iya. Nah kalau dia nggak punya kamar, ya, misalnya nih kalau malam tidur dia menggelar kasur. Nah, kalau menggelar kasurnya di tempat itu saja, nah jawabannya adalah iya. Tapi kalau menggelar kasurnya di mana-mana gitu ya, kalau nggak ada ini dia nggak tidak. Ya. Oke, kemudian di sini ada konsep kasur yang digunakan bersama atau lebih dari 3 orang gitu ya. Lalu konsep mengenai keluhan kesehatan, ya. Keluhan kesehatan ini keluhan karena penyakit panas atau batuk atau pilek atau diare atau pusing gitu ya. Kemudian ketika jawabannya iya mengalami keluhan kesehatan, ada pertanyaan filter lagi di sini. Apakah terganggu pekerjaan sekolah akibat keluhan kesehatan tersebut? Gitu. Kalau dia terganggu itu kita definisikan sebagai penduduk yang mengalami morbiditas atau penduduk yang mengalami sakit, punya keluhan kesehatan, dan terganggu kegiatan sehari-harinya. Yang biasanya bekerja menjadi tidak bekerja, yang biasanya sekolah menjadi tidak sekolah. Anak-anak yang biasanya main sehari-hari di luar rumahnya menjadi tidak main, hanya tidur aja. Ya. Kemudian berikutnya adalah konsep mengenai rekreasi. Ya. Nah, rekreasi ini referensinya adalah 6 bulan terakhir.
apakah pernah mengunjungi objek wisata. Nah, konsep objek wisata sini adalah segala yang ada di daerah tujuan wisata yang punya daya tarik agar orang-orang bisa berkunjung ke sana, ya. Itu pengelolaannya baik secara komersil maupun non komersil. Lalu ke tempat atau taman hiburan, ini adalah ruang publik terbuka gitu ya. Nah, ini untuk tujuan rekreasi. Rekreasi ini adalah refreshing gitu ya. Bukan untuk berdagang di tempat wisata. Kalau dia tujuannya ke wisata buat dagang itu namanya bukan rekreasi ya, tapi buat wisata. Apakah pernah mengunjungi objek wisata? Oh, tiap hari saya sana gitu. Wah, stres ya tiap hari ke sana. Oh enggak, saya jualan. Ternyata jualan di sana. Jadi nggak masuk rekreasi ya. Lalu mengenai disabilitas, ya, disabilitas di sini tidak sama dengan kecacatan, ya. Nah, disabilitas ini sebetulnya merupakan gangguan atau keterbatasan fungsi yang berlangsung lama, ya. Nah, ini disebabkan karena ketidakmampuan atau kehilangan atau kelainan baik dari fisiologis maupun struktur atau fungsi anatomis. Nah, disabilitas itu ada macam-macam, ya, ada gangguan fungsional mata, penglihatan yang pertama. Yang kedua pendengaran, ya. Kemudian yang ketiga ya gangguan berkomunikasi atau berbicara. Yang keempat adalah gangguan menggunakan atau menggerakkan jari-jari, ya. Kemudian yang kelima gangguan mobilitas. Mobilitas itu kegiatan seperti berjalan atau untuk naik tangga. Yang keenam ada gangguan konsentrasi, ya. Yang ketujuh adalah gangguan tidak bisa mengurus diri sendiri. Karena itu pertanyaan disabilitas ini cocok ditanyakan untuk penduduk yang usianya 2 tahun ke atas. Ya. Jadi ada skipnya, dibatasi untuk 2 tahun ke atas. Kalau dia kurang dari 2 tahun, seperti bayi berumur 2 atau 3 bulan, tentu saja secara organ dia belum lengkap ya, belum bisa jalan, bisa menggunakan jari gitu. Makanya dibatasi usia 2 tahun ke atas. Gitu. Nah tadi dibilang kecacatan tidak sama dengan disabilitas. Ya. Sekarang orang yang cacat apa pasti dia adalah orang yang disabel? Gimana, Din? Orang cacat kan kelihatan ya, misalnya dia nggak punya, ini jari apa namanya? Ini jari kelingking ya, jari kelingkingnya misalnya setengahnya putus. Ya, secara ini kita bilang dia cacat karena organnya tidak lengkap, punya jari yang putus. Apakah dia disabel, Din? Enggak kayaknya, Pak. Enggak. Karena apa, Din? Disabel itu dari lahir apa enggak sih, Pak? Nah, disabel itu bisa dari lahir, bisa juga di tengah jalan, Din. Gitu. Disabel itu kan gangguan fungsinya. Mata kan misalnya dari lahir dia nggak buta, bisa melihat. Tiba-tiba di tengah jalan dia kecelakaan atau apa gitu, menjadi buta. Kan bisa jadi kayak gitu, tidak dari lahir. Ya kan? Gitu. Nah, tadi dibilang jawabannya apa? Tidak ya. Jadi cacat belum tentu dia disable. Kalau dia tadi kelihatan gini kelingkingnya putus setengah, tapi untuk menggunakan, untuk memegang gelas, memakai baju dan segala macam, intinya untuk menggunakan jari secara keseluruhan dia tidak mengalami gangguan, maka dibilang dia tidak disable. Nah, pertanyaan terkait disable ini ada skalanya, ya. Mengalami kegangguan sangat parah, kemudian menengah, sedikit, atau tidak sama sekali mengalami gangguan. Ya. Oke? Nah, mengenai data disable ini banyak sekali dibutuhkan dari berbagai kalangan ya, dalam rangka penyediaan fasilitas publik bagi kaum-kaum disable gitu. Dalam rangka penyajian data pun juga kita tabel-tabelnya menyajikan seperti itu gitu. Disable yang bekerja, kemudian disable menurut lapangan usahanya. Jadi bisa kelihatan di situ. Mana disable yang produktif dan mana disable yang tidak. Disable apa difable ya? Disable yang tidak produktif. Ya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah indikator yang dihasilkan dari ketiga tema ya. Yang pertama, indikator kesejahteraan sosial. Nah, indikator kesejahteraan sosial ini ada dua poinnya, ada 2 topik ya. Pertama, indikator berkaitan dengan kelompok rentan ya, atau kelompok yang termasuk dalam orang-orang terlantar. Yang kedua, indikator terkait dengan perlindungan sosial. Ya. Yang kelompok rentan ini
Indikatornya adalah indikator kebutuhan pengembangan diri, kemudian kebutuhan sosial dan kebutuhan dasar. Nah, kalau perlindungan sosial terkait dengan kepemilikan kartu-kartu berikut ini ya. Pemilikan kartu perlindungan sosial, pemberian bantuan pangan non tunai, jaminan kesehatan BPJS tadi, rastra beras sejahtera, PIP, program Indonesia Pintar, Jamsos jaminan sosial, dan PKH, program keluarga harapan. Ya. Nah, ini adalah contoh indikatornya untuk kesejahteraan sosial. Yang pertama, indikator yang berkaitan dengan kelompok rentan. Kelompok rentan itu terkait dengan balita terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, balita dengan pengasuhan tidak layak. Ya, nah, terlantar sendiri ini ada konsepnya sendiri, gitu ya. Terlantar ini terdiri dari beberapa indikator lah ya, gabungan 4 atau indikator, seperti misalnya tidak tinggal bersama orang tua, tidak punya pakaian layak, kebutuhan makannya sehari-hari selama 3 kali tidak terpenuhi, ya, tidak punya tempat tinggal, itu kita kategorikan dalam terlantar. Lalu indikator berikutnya adalah presentasi penduduk yang memiliki tabungan, presentasi penduduk yang melakukan rekreasi ya, atau objek wisata atau taman tempat hiburan, lalu presentasi penduduk yang pernah mengunjungi sanak saudara, kemudian terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan organisasi, yang terlibat dalam kegiatan rapat atau musyawarah di lingkungan tempat tinggalnya, lalu presentasi rumah tangga yang menerima program pemerintah berupa rastra, BPNT, dan lain-lain. Lalu untuk indikator kebudayaan, kepentingannya adalah 2. Yang pertama untuk memenuhi framework statistik kebudayaan 2009 yang dicetuskan oleh UNESCO. Kedua, untuk memenuhi objek pemajuan kebudayaan ya, dan merupakan program pemerintah. Nah, untuk framework statistik kebudayaan yang dicetuskan oleh UNESCO, indikatornya adalah seperti ini ya. Penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya, ya, datang ke cagar budaya atau datang ke museum. Penduduk yang menonton atau terlibat dalam pertunjukan seni, gitu ya. Penduduk yang menonton siaran televisi, mendengarkan siaran radio, membaca, mengunjungi perpustakaan, dan melakukan olahraga. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan 1-8 ini masuk ke dalam framework statistik kebudayaan yang dicetuskan oleh UNESCO tahun 2009. Sementara objek pemajuan kebudayaan ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Ya. Nah, ini ada 7 indikator. Yang pertama adalah persentase penduduk yang mengetahui dongeng atau cerita rakyat. Yang kedua, penduduk melakukan permainan tradisional. Yang ketiga, melakukan olahraga tradisional. Yang keempat, penduduk yang sehari-harinya menggunakan bahasa daerah. Lalu yang kelima adalah rumah tangga yang menggunakan produk tradisional, rumah tangga yang mengibarkan bendera merah putih, dan rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara. Ya. Nah, kemudian untuk indikator pendidikan, ya, ini ada 2, ada tema pertama adalah sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua adalah kegiatan di luar sekolah. Ya, ini juga tadi sudah kita bahas di depan ya, indikatornya. Sarana transportasi ke sekolah naik apa, punya beasiswa atau dapat beasiswa dari pemerintah apa enggak, memperoleh kartu Indonesia Pintar atau PIP apa enggak, ya. Kemudian biaya pendidikannya seperti apa gitu, dibayarkan apa dapat gratis gitu ya. Lalu penduduk yang mengikuti kursus, belajar di luar jam sekolah, dan seterusnya. Ya. Nah, dari pendidikan ini kita bisa mendapatkan indikator SDGs, salah satunya adalah tujuan nomor 43 ya, 4.3 mengenai tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam menempuh pendidikan dan pelatihan formal dan non formal. Ya. Nah, ini adalah contoh penyajian data hasil MSBP 2018 ya. Nah, di sini disajikan penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses media massa, yang mengakses media ya selama seminggu terakhir menurut tipe daerah. Jadi bisa kita sajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, untuk menonton televisi ini persentase di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan ya. Perkotaan ini 96% kira-kira, yang di pedesaan hanya sekitar 90% kalau dibulatkan. Yang mendengarkan radio ini kecil sekali ya ternyata persentasenya ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di pedesaan hanya 9,6%, di perkotaan sekitar 15%. Ya. Lalu contoh berikutnya adalah yang menggunakan internet selama 3 bulan terakhir. Ya, nah ini ada trennya dari 2016, 2017, dan 2018.
18. Nah, penggunaan internet ini meningkat ya dari tahun ke tahun. Ya, persentasenya juga kalau kita bandingkan di sini, angkanya ini lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan untuk akses internet. Lalu kita bisa sajikan tabel yang menurut seperti ini juga ya, tabel biasa. Karakteristik demografinya selain perkotaan pedesaan, menurut jenis kelamin, kemudian menurut kelompok usia, dan status disabilitas. Apakah dia penyandang disabilitas atau bukan. Nah, ini tabelnya berkaitan dengan kegiatan mengakses media ya, menonton siaran televisi ya selama 7 hari atau seminggu terakhir, dan mendengarkan siaran radio selama seminggu terakhir, di mana ini kita bagi ya 1-2 hari, 3-5 hari sampai 6-7 hari. Artinya setiap hari di sini menonton televisi. Lalu ini mengenai kegiatan olahraga. Dari hasil MSBP 2018 kita tahu penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga itu hanya 30% atau 3 dari 10 penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan olahraga. Dan dari 30% penduduk yang berolahraga tersebut, paling banyak kegiatan olahraganya adalah melakukan senam dan jogging. Kemudian dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu dia melakukan olahraga itu sebesar 48,67%, itu sebesar 31 sampai 60 menit, ya, antara setengah jam sampai 1 jam, ya. Lalu berikutnya di sini jenis olahraganya bisa disajikan. Yang tadi paling besar adalah senam, kedua jogging, ketiga futsal. Ya, paling kecil adalah tenis meja. Lalu persentase penduduk yang berolahraga bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun. Nah, menurut MSBP 2012, 2015 dan 2018 ada peningkatan di sini untuk penduduk yang melakukan kegiatan olahraga. Oke. Kita bisa sajikan di sini baik status disabilitasnya juga, baik jenis kelamin, baik itu berdarah dan baik kelompok umur. Ya, kalau kita lihat baik kelompok umur ini yang melakukan aktivitas olahraga ini ada di usia paling banyak di usia ini. Berapa nih? 7 sampai kurang jelas saya ya, paling banyak ada di usia ini. Ya. Oke. Ini menonton seni pertunjukan. Ini adalah publikasinya ya. Publikasinya ada statistik sosial budaya, ada statistik penunjang pendidikan, jadi nggak digabung. Publikasinya muncul sendiri-sendiri berdasarkan topiknya. Ya. Oke. Oke, baik. Sampai di sini. Yang bisa saya sampaikan, apakah ada yang ingin didiskusikan? Ada pertanyaan mengenai Susenas MSBP ini? Izin Pak. Ya, silakan, Dewa. Izin bertanya Pak, kan kalau misalnya kita lihat di kuesioner K, kalau sekarang namanya core ya Pak, kalau yang di tahun kuesioner core kan di bagian akhir itu ditanyakan juga mengenai perlindungan sosial, baik itu penerima BLT, habis itu disebutkan juga nominalnya dan lain-lain. Nah itu perbedaannya akhir kuesioner core itu dengan MSBP ini apa? Karena kan di MSBP juga ditanyakan tentang perlindungan sosial juga, dan mengenai tadi yang bepergian ke objek wisata dan sebagainya juga kan di core juga ditanyakan. Nah itu perbedaannya apa Pak? Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama mengenai program pemerintah, ya. Kalau yang program pemerintah kan memang ditanyakan di core juga, di MSBP juga. Di pertanyaan itu ada periode pemberian bantuan sosialnya, Dewa. Gitu. Jadi selama 3 bulan terakhir, kalau di bulan Maret itu selama 3 bulan terakhirnya dari Maret sampai mundur ke belakang. Nah, kalau September berarti selama 3 bulan terakhir malah lebih dipanjangkan. Jadi antara Maret sampai ke September. Jadi kita pengen mengevaluasi realisasinya, Dewa. Kenapa ditanyakan lagi? Gitu, ya. Realisasinya itu sesuai dengan aturan yang diberikan apa enggak? Kan aturannya ada tuh pemberiannya setiap berapa bulan sekali. Kemudian ditanyakan juga besarannya. Ya, besarannya sudah ada nih. Ya, yang sampai di masyarakat sesuai dengan besarannya ditetapkan pemerintah apa enggak? Kayak gitu. Yang pertama ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai rekreasi. Kalau di core itu pertanyaannya hanya simpel mengenai pendidikan, gitu ya. Kalau di MSBP yang pertanyaan mengenai rekreasi ini lebih luas lagi, gitu.
Kalau yang di core, dia ditanyakan dalam kurun waktu setahun kalau nggak salah ya, bukan 6 bulan. Ya. Apakah melakukan kegiatan wisata, pergi ke tempat wisata, menginap di akomodasi komersial, sama satu lagi apa gitu ya. Jadi dia penjabarannya masuk ke konsep penduduk yang melakukan kegiatan wisata gitu. Nah, kalau di MSBB ini lebih luas lagi, selain melakukan kegiatan wisata yang seperti tadi, ada penjabarannya, tujuannya macam-macam untuk rekreasi, tempat rekreasinya di mana gitu. Luas lagi. Sama kayak tadi yang pendidikan kan hampir ditanyakan juga ya, gini. Cuman pendidikan diperluas lagi kan pertanyaannya. Kalau yang di core hanya partisipasi bersekolah, kelas, sama ijazah. Nah, kalau sekarang kan enggak ya pendidikannya. Selain pertanyaan itu ada pertanyaan kembangannya. Kayak sarana ke sekolahnya, biaya sekolahnya, kegiatan ekstrakurikuler, kursus dan segala macam. Gitu. Jadi intinya kalau ada modulnya, ya itu akan diperluas lagi pertanyaan yang sedikit ditanyakan di core-nya. Kalau yang perlindungan sosial berbeda tadi ya, tuh ya, kita ingin mengevaluasi penerimaannya di kurun waktu yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, Dewa. Gimana? Oke? Baik, Pak. Boleh lagi, Pak. Jadi tadi kalau di bulan September itu kuesioner ketika kita mau mengentrikan gitu, Pak. Nah, itu aku mau bertanya itu sebenarnya proses listing itu mungkin jelasnya itu seperti apa sehingga kayak kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi itu. Jadi listing itu apakah kita di rumah tangga itu hanya memvalidasi kakak yang kita bawa aja atau ditanyakan juga di kakak yang tinggal di konsep ruta tadi atau seperti apa Pak, sehingga kesalahan kayak gitu bisa ada. Terima kasih, Pak. Jadi gini ya, di Susenas di Maret ini agak berbeda dengan kegiatan listing di Susenas yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kegiatan listing yang sebelumnya itu namanya kegiatan updating. Pada saat melakukan kegiatan updating, dia bawa daftarnya itu sudah terisi nama orang-orang yang tinggal di dalam blok sensus tersebut. Jadi tinggal mengupdate saja, ya. Update apakah Bapak Guru masih ada di sini apa enggak, apakah Ibu Frida masih ada di sini apa enggak. Modelnya adalah seperti itu. Nah, di Maret yang sekarang ini, ya, Dewa ya, ketika ke lapangan dia bawa daftar kosong sama sekali. Ya. Jadi di dalam blok sensus tersebut dia mendatangi dari rumah pertama sampai rumah terakhir. Dicatat rumah yang pertama namanya siapa, dan nyatetnya itu enggak detail. Ya, karena dia cuma punya waktu sekitar 3 atau 4 hari lah dikasih ya, 4 hari juga kelamaan ya, untuk mencatat atau melisting semua penduduk yang ada di dalam blok sensus tersebut. Jadi datang ke rumah yang dicatat hanya nomor bangunannya, nomor rumahnya, kemudian dicatat nama kepala rumah tangganya, bukan kepala keluarganya. Hanya seperti itu saja. Ya, jumlah komposisi artinya ada berapa, terus pindah ke rumah tangga yang lainnya. Nah, kebetulan ketika rumah yang pertama dicatat itu namanya Pak Guru ya, sama petugas yang pertama. Dan ketika dia terpilih sebagai sampel, ya, kepala rumah tangganya berganti. Bisa jadi kejadian seperti itu. Karena pada saat listing, ya, listing itu petugas tidak menanyakan secara detail mengenai konsep kepala rumah tangga yang kita punya. Itu disebutkan namanya kepala rumah tangganya bapaknya. Nah, tadi kita belajar kepala rumah tangga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari. Ternyata bapaknya yang dicatat pada saat listing ini sudah lansia. Sementara tanggung jawab kebutuhan sehari-harinya bukan sama bapaknya, sama anaknya yang sudah bekerja. Jadilah perbedaan nama kepala rumah tangga yang terjadi di situ. Kayak gitu. Yang mana yang kita pegang? Nah, yang kita pegang yang sesungguhnya di lapangan. Yang kena sebagai sampel, yang kebetulan kan cuma sampai 10 ya. Cuma 10 doang ya, Ruh ya. 10 itu yang bisa kita konfirmasi kebenarannya. Yang sisanya karena tidak kita datangi ya mengikuti dari yang kepala rumah tangga pada saat hasil listing. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu loh. Kenapa berbeda? Oke, Pak, makasih Pak. Kebetulan kayaknya case-nya sama kayak yang Bapak ceritain tadi. Ya. Memang dia ada lansia itu. Pas ya. Ya, makasih Pak.
Sama-sama. Jadi teman-teman pada saat liburan di ini ya, apa diperbantukan apa gimana? Ngentri gitu secara sukarela apa ada ininya? Loh, di kantor BPS Kabupaten Kota? Ada honornya? Snack Pak, snack. Snack. Pengalaman aja berarti ya. tapi ada kewajiban nggak? Kewajiban membantu kantor BPS tempat selama pandemi ini? Nggak ada kan ya? Oke, silakan aja kalau ada nama wawasan. Oh ya, teman-teman yang dari NTT gimana nih kondisinya nih? Pada bisa bergabung semua nggak? Siapa ya? Kayak Alfred dari Belu, kemudian Yohana dari Bejawa, Linda dari TTU. Ada ya di dalam sini ya? Gabung ya? Ada Pak. Ayo. Mana tadi? Oh iya, aman ya? Saya di Jakarta Pak, jadi. Oh, kamu di Jakarta. Kirain di sana. Kamu nggak pulang apa emang tinggal di Jakarta? Tidak pulang. Ini di mana nih? Di kos-kosan?